Udah kelihatan ya share screen-nya? Udah, Sab. Yes. Aku mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama ada Danu Lintang Satria dengan 3 digit yang terakhir 004. Yang kedua ada Merlinda Lavenia dengan 3 digit yang terakhir 019. Yang ketiga ada Fitria Mahmudah dengan 3 digit yang terakhir 024. Yang keempat ada Sabrina Aziz Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 048. Kemudian yang kelima ada Aisyah Bulan Sandi Janata dengan 3 digit NIM terakhir 050. Dan yang keenam ada Rijal Zaidi Al-Fatih, mahasiswa pertukaran dari Unsur dengan NIM 41101230007. Di sini kami akan mempresentasikan review artikel aplikasi penyelesaian numerik pencarian akar persamaan nonlinear dan penerapannya dalam menyelesaikan analisis break-even point. Ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Pak Muhammad Habibur Rahman, MSc, yang kami hormati. Di sini langsung saja masuk ke review artikelnya. Judul dari artikel ini adalah aplikasi penyelesaian numerik pencarian akar persamaan nonlinear dan penerapannya dalam menyelesaikan break-even point. Ini diambil dari Journal of Computer Science and Information System dengan volume dan halaman yaitu volume 7 halaman 37 sampai 49 dan tahun 2023. Penulisnya yaitu Tri Sutrisno. Reviewernya adalah kami dari kelompok 5 tadi. Kemudian tanggal mereviewnya adalah 14 Desember 2023. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan subjek penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, ada dua di sini. Yang pertama, menyelesaikan analisis break-even point menggunakan metode numerik dalam mencari akar persamaan nonlinear. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan ketepatan dan kecepatan iterasi dalam perolehan hasil akhir, sehingga analisis numerik dapat dilakukan dengan lebih baik dan efektif. Kemudian untuk subjek penelitian, artikel ini membahas mengenai aplikasi penyelesaian numerik, pencarian akar persamaan nonlinear, dan penerapannya dalam menyelesaikan analisis break-even point. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah tujuan penelitian dan subjek penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan topik pembahasan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah dan kajian untuk memahami serta menentukan motivasi berdasarkan hasil studi literatur. Fokus penelitian adalah perancangan dan pengembangan aplikasi pencarian akar numerik dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. Solusi yang dirancang adalah demonstrasi dengan tujuan menguji aplikasi yang dibuat untuk melihat kesesuaian rancangan dengan harapan yang ingin dicapai. Pengujian aplikasi dilakukan dengan melakukan debugging terhadap aplikasi menggunakan metode black box dan dievaluasi terhadap kelompok pengguna atau beta tester. Dilanjutkan dengan analisis hasil pengujian dan pelaporan temuan penelitian. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Sesuai dengan sebelumnya, di sini menggunakan beberapa metode yang ada 4, yaitu dissection, regula palsi, interruption, dan metode second. Yang pertama adalah dissection. Dissection merupakan alur pemikiran yang dapat dituliskan dalam bentuk algoritma pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai A batas atas dan B batas atas interval. Maaf, di sini tentukan nilai A batas bawah dan B batas atas interval.
kemudian menentukan toleransi dan jumlah iterasi maksimum, kemudian diperiksa apakah FA dikali FB lebih dari 0. Jika iya, maka nilai FA itu akan diubah menjadi A dan nilai FB itu akan diubah menjadi B. Sedemikian sehingga diinputkan kembali apakah FA dikali FB itu lebih dari 0 hingga FA dikali FB kurang dari 0. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai M sama dengan A plus B dibagi 2. Nah, jika nilai mutlak dari B min A itu kurang dari nilai toleransi yang ditentukan, maka tuliskan M sebagai hasil perhitungan dan akhiri program. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian, yang kelima, jika jumlah iterasi lebih dari jumlah iterasi maksimum, maka program diakhiri. Kemudian, yang ketujuh, yang keenam, jika FA dikali FB kurang dari 0, maka B sama dengan M. Jika tidak, maka A sama dengan M. Kemudian yang terakhir adalah kembali ke langkah C, yaitu menghitung nilai M sama dengan A plus B dibagi 2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah implementasi algoritma bisection dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat ini adalah hasil dari pemrograman C++ dengan fungsinya adalah sebagai berikut. Min 1400 dikali 1,2 pangkat X dibagi 1,2 pangkat X dan seterusnya. Di sini dipilih batas bawahnya 2 dan batas atasnya 10 dengan toleransinya adalah 10 pangkat negatif 6. Sehingga diperoleh hasil iterasinya di sini terdapat 26 kali iterasi dan diperoleh akar terdekat atau approximate root sebesar 3,22967. Selanjutnya adalah metode regulavalsi. Metode regulavalsi merupakan perbaikan dari metode bisection yang kecepatan konvergensinya sangat lambat. Jadi di sini metode bisection sebelumnya itu konvergensinya cukup lambat. Nah, pada metode regulavalsi, kecepatan konvergensinya dapat ditingkatkan bila nilai FA dan nilai FB turut diperhitungkan. Oleh karena itu, dibuat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA, dan B, FB. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Sehingga FB dikurangi FA per B min A sama dengan FB dikurangi 0 per B min C. Yang dapat disederhanakan menjadi M sama dengan B dikurangi FB dikali B min A per FB dikurangi FA. Algoritma regulavalsi hampir sama dengan algoritma bisection pada perhitungan nilai M. Lebih lanjutnya, implementasi algoritma metode regulavalsi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ sebagai berikut. Dengan menggunakan fungsi yang sama, dan batas bawah dan batas atas yang sama, dengan nilai toleransi yang sama dan jumlah iterasi maksimum yang sama, diperoleh hasil yang sama pula, namun dengan banyak iterasi yang lebih sedikit, yaitu 19, yang mana bisection tadi memerlukan iterasi sebanyak 26. Jadi di sini regulavalsi memiliki kecepatan konvergensi yang lebih cepat. Baik, selanjutnya adalah metode Newton-Raphson yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan teknik numerik untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan awal dan melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan kemiringan atau gradien. Dalam konteks analisis titik impas, metode Newton-Raphson terbukti paling efisien mengarah pada pengembangan versi modifikasi yang dikenal sebagai metode garis potong. Efisiensi metode Newton-Raphson dalam analisis titik impas telah dibuktikan melalui analisis komparatif dengan metode numerik lain seperti membagi dua atau regulavalsi.
Alur pemikiran pencarian akar dengan metode Newton-Raphson dapat dituliskan dalam bentuk algoritma program sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tebakan XR, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya, hitung nilai X baru sama dengan X0 dikurangi X0 per turun dari F. Kemudian, jika nilai mutlak X baru dikurangi X0 kurang dari nilai toleransi, tulis X baru sebagai hasil perhitungan akhir. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, jika jumlah iterasi lebih dari iterasi maksimum, akhiri program. Dan selanjutnya, untuk X0 sama dengan X baru dan ke langkah B. Kemudian dilakukan implementasi algoritma metode Newton-Raphson dengan menggunakan bahasa pemrograman plus beri sebagai berikut. Selanjutnya, eksekusi program aplikasi Raphson sebagai berikut. Berdasarkan hasil eksekusi tersebut, proses berhenti setelah 6 iterasi. Menghasilkan perkiraan akar sekitar 2,267. Untuk selanjutnya, metode secant. Metode secant merupakan suatu teknik numerik untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan awal dan melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan kemiringan atau gradien. Dalam konteks analisis titik impas, metode garis potong terbukti menjadi alternatif yang efektif dibandingkan metode Newton-Raphson, terutama ketika turunan fungsi tidak tersedia. Metode garis potong atau secant melibatkan penggunaan dua perkiraan awal dan memperbaruinya secara berulang agar menyatu ke akar persamaan. Analisis komparatif dengan metode numerik lain seperti bagi dua atau regula Falsi telah menunjukkan efisiensi garis potong dalam analisis titik impas. Alur pemikiran pencarian akar dengan metode secant dapat dituliskan dalam bentuk program sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai awal X0 dan nilai kedua X1, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum. Kemudian hitung nilai X baru sama dengan X1 dikurangi Fx1 dikali dengan X1 dikurangi X0 dibagi dengan Fx1 dikurangi Fx0. Selanjutnya, jika nilai mutlak X baru dikurangi X1 itu kurang dari nilai toleransi, tuliskan X baru sebagai hasil perhitungan dan akhir program. Jika lanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian, jika iterasinya lebih dari iterasi maksimum, akhiri program. Dan selanjutnya, X sama dengan X baru balik ke langkah implementasi algoritma secant dengan menggunakan program C++. Hasil eksekusi program aplikasi secant sebagai berikut. Hasil terlihat proses berhenti ke dengan menggunakan perkiraan akar yang sama 3,997. Saya kembali ke mereka. Baik, selanjutnya untuk analisis BEP akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis BEP atau break even point suatu keadaan yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan, yaitu keadaan di mana keuntungan tidak dapat diperoleh atau terjadi kerugian dalam kegiatan usaha. Dengan kata lain, pendapatan dan biaya tetap sama, sehingga laba perusahaan adalah nol, atau pendapatan sama dengan total biaya. Analisis break even point adalah teknik yang digunakan untuk menentukan titik di mana pendapatan dan biaya sama, sehingga tidak ada laba atau rugi. Dalam konteks pencarian akar, kita bisa menggunakan metode numerik untuk menemukan titik di mana fungsi mencapai nilai 0. Yang dalam hal ini adalah titik impas. Ada beberapa metode dalam pencarian akar persamaan dengan metode numerik, diantaranya adalah metode bagi dua atau bisection, metode posisi palsu atau regula falsi, dan metode secant. Selanjutnya, dengan tiga metode tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pencarian akar atau pembuat nol dari persamaan ini. Selanjutnya, untuk perbandingan hal yang dibandingkan adalah kecepatan proses setiap metode dengan melakukan 10 kali percobaan untuk nilai tebakan awal yang berbeda. Nilai A atau B yang tertulis tebal merupakan
tebakan awal untuk metode Newton-Raphson dengan nilai toleransi 0,0001. Hasil pada yang menunjukkan bahwa analisis metode Newton-Raphson merupakan cara tercepat dalam melakukan proses terlihat dari jumlah ulangan dari 10 percobaan yang dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan pada masyarakat. Ya, baik, di sini karena rekan saya terkendala jaringan, saya melanjutkan yaitu untuk membandingkan keempat metode dalam kasus ini. Dilakukan perbandingan. Yang dibandingkan adalah kecepatan proses setiap metode dengan melakukan 10 kali percobaan untuk nilai tebakan awal yang berbeda. Nilai A atau B yang tertulis double merupakan tebakan awal untuk metode Newton-Raphson dengan nilai toleransi 10 pangkat negatif 7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 10. Dapat dilihat pada jumlah iterasi pada bisection adalah 254. Untuk regula Falsi adalah 226. Untuk Newton-Raphson adalah 59. Dan secant adalah 97. Hasil pada tabel menunjukkan bahwa untuk analisis titik impas, metode Newton-Raphson merupakan cara tercepat dalam melakukan proses iteratif. Hal ini terlihat dari jumlah ulangan dari 10 percobaan tersebut adalah paling sedikit, yaitu 59. Baik, selanjutnya adalah kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk artikel ini memiliki kelebihan, diantaranya ada perbandingan komprehensif metode numerik untuk menyelesaikan analisis titik impas, termasuk metode bisection, metode regula Falsi, metode seksi, dan metode Newton-Raphson. Artikel tersebut juga memberikan penjelasan rinci masing-masing metode dan penerapannya dalam analisis titik impas, serta hasil perbandingannya dari segi efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Selain itu, artikel tersebut menyatakan pada studi penelitian dan jurnal yang relevan untuk mendukung semuanya. Untuk kekurangan artikel ini diantaranya adalah kurangnya penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk membandingkan metode numerik dalam analisis break-even point. Artikel juga kurang mendiskusikan batasan dan sumber potensial kesalahan dalam perbandingan metode numerik tersebut. Selain itu, artikel dapat diperbaiki dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang metode penelitian seperti skenario analisis BEP yang digunakan untuk perbandingan. Lebih lanjut, artikel dapat memberikan diskusi yang lebih dalam tentang keterbatasan dan sumber potensial kesalahan dalam metode numerik tersebut. Namun, artikel ini dapat diperbaiki dengan memberikan rincian yang lebih spesifik tentang metode penelitian seperti kriteria yang digunakan untuk membandingkan metode numerik dan skenario analisis titik impas spesifik yang digunakan untuk perbandingan. Selain itu, artikel ini dapat mengambil manfaat dari diskusi yang di dalam
mengenai keterbatasan dan potensi sumber kesalahan dalam perbandingan metode numerik. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan berharga mengenai metode numerik untuk analisis titik lintas, namun dapat mengandung manfaat dari penjabaran lebih lanjut mengenai metodologi penelitian dan potensi keterbatasan penelitian ini. Sebagai kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling efisien dalam melakukan analisis big event point. Artikel juga menekankan pentingnya metode numerik dalam menyelesaikan masalah teknik dalam ekonomi dan perlunya aplikasi komputer untuk mempercepat proses perhitungan dan mengurangi kesalahan. Kemudian dari kesimpulan tersebut adalah memberikan informasi yang jelas tentang metode numerik yang paling efisien dalam analisis BEP. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya analisis aplikasi komputer dalam mempercepat proses perhitungan dan mengurangi kesalahan. Namun, kekurangan dari kesimpulan tersebut yaitu kurangnya penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan efisiensi metode numerik. Selain itu, artikel juga tidak memberikan informasi yang cukup rinci tentang hasil pengujian dan analisis perbandingan antara metode-metode numerik yang digunakan. Lebih lanjut, artikel juga dapat diperbaiki dengan memberikan diskusi yang lebih mendalam tentang pentingnya metode numerik dalam menyelesaikan masalah teknik dalam ekonomi. Baik, sekian review artikel dari kelompok 5, yaitu aplikasi penyelesaian numerik pencarian akar persamaan nonlinear dan penerapannya dalam menyelesaikan analisis break-even point yang memberikan hasil akhir bahwa metode Newton-Raphson adalah metode paling cepat dalam menentukan akar persamaan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.